Oke teman-teman, selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang semua senjata dan sembarang jenis. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya sampaikan kali ini mungkin berguna buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah, lagi sekolah, ataupun lagi bingung untuk mencari pekerjaan ataupun tambahan pekerjaan. Tetapi di dalam aspek menembak dan apa yang bisa kalian lakukan dengan hobi menembak kalian agar menjadi uang dan juga dapat bermanfaat buat hidup kalian, terutama untuk masa depan kalian. Dan kita akan bahas setelah intro yang satu ini. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak sekali yang dapat kita lakukan ya untuk mencari uang di dunia menembak ini, dan beberapa hal ini sudah saya terapkan. Di sini saya juga tidak bilang sekarang saya sudah sukses atau semacamnya, dikarenakan memang kita juga sedang sama-sama berjuang dan sama-sama mencari masa depan yang bagus. Dan di sini ada beberapa aspek yang harus kita penuhi teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah mental dan modal dan sebagainya, kesempatan-kesempatan lainnya. Tetapi akan saya bahas secara runtut. Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama, kita hanya butuh skill. Nah, jika kita hanya mengandalkan skill, tidak ada modal semacamnya, kita bisa menjadi atlet menembak. Atlet menembak ini mungkin ada yang bilang ya, kan gimana transportasinya dan semacamnya, ini itu. Nah, jika teman-teman sudah bergabung dalam dunia menembak, tentunya kita sudah berbicara, teman-teman sudah memiliki modal unit teman-teman ya. Dan di sana teman-teman bisa seperti transportasi atau semacamnya, itu biasanya sudah ditanggung oleh klub ataupun oleh KONI dan semacamnya. Jadi kita di sini membutuhkan skill untuk mendapatkan uang dari menembak ini. Uangnya dari mana? Ya tentunya jika kita menembak dan kita mendapatkan juara, rata-rata memang dari beberapa lomba ini kita dapat penghargaan, biasanya itu piala, sertifikat, juga ada uang pembinaan. Nah, di sana kita bisa mengambil uangnya meskipun nominalnya tidak tentu sama ya untuk semua cabang olahraga menembak, tergantung kelasnya dari kabupaten, provinsi ataupun nasional. Tapi teman-teman bisa mengambil uang di sana hanya membutuhkan modal skill menembak. Nah, jadi cara pertama adalah teman-teman menjadi atlet menembak. Dan oke, sekarang kita ke cara yang kedua. Dan cara yang kedua ini teman-teman hanya membutuhkan modal. Tanpa skill pun teman-teman juga bisa mengambil keuntungan di sini. Nah, pekerjaan apa yang dapat kita lakukan di dalam dunia menembak dengan hanya mengandalkan modal? Yaitu teman-teman bisa menjual part atau teman-teman bisa menjadi affiliate ya atau semacamnya dalam menjual part. Dan part ini part yang ringan-ringan saja, tidak membutuhkan izin khusus atau semacamnya. Contohnya apa? Kayak perlengkapan seperti topi, kalau ada topi hunting ataupun sepatu sport ataupun sabuk untuk IPSC ataupun semacamnya. Teman-teman bisa menjualnya kembali, teman-teman bisa kulaan di mana dan juga bisa menjualnya kembali. Dan itu tidak membutuhkan izin khusus untuk menjualnya teman-teman, seperti holster atau semacamnya. Itu kan teman-teman bisa kulaan dan teman-teman bisa jual kembali dengan mengambil harga dari emang harga kula dan menjual kepada harga pasar teman-teman. Di sana teman-teman hanya membutuhkan modal untuk mencari uang di menjual part. Dan yang ketiga ini membutuhkan dua aspek, yaitu skill dan juga modal. Nah, kenapa? Karena teman-teman di sini akan menjalankan yaitu menjual jasa. Nah, jasa ini maksud apa? Jasa itu adalah seperti jasa reparasi unit ataupun tuner atau semacamnya teman-teman ya. Nah, di sana teman-teman tuh bisa memperbaiki dari unit-unit yang sudah rusak atau semacamnya, dan tentunya di sana membutuhkan modal dan juga ada perizinannya teman-teman ya. Jangan lupa di sana juga ada modal dan punya skill. Kalau teman-teman hanya mengandalkan modal, tapi teman-teman tidak bisa bagaimana cara membongkarnya atau mengambil karyawan lain atau semacamnya, itu sepertinya seperti sia-sia aja teman-teman, karena membutuhkan banyak uang yang akan dibakar. Dan jika teman-teman yang menjalankannya sendiri dengan memiliki skill dan juga memiliki modal untuk membeli alat dan semacamnya dan mencari informasi pengetahuan, itu juga bisa teman-teman dapatkan, yaitu dengan menjual jasa service unit ataupun repair ataupun repaint juga dan semacamnya. Jadi teman-teman menjual jasa untuk nomor 3 ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini teman-teman membutuhkan aspek skill, modal dan juga mental. Nah, termasuk nomor 1 tuh mental teman-teman. Tapi mental ini yang dibicarakan di aspek nomor 4 ini, yaitu mental yang teman-teman tidak memiliki perasaan yang sangat malu di depan kamera, yaitu dengan menjadi kreator. Nah, untuk menjadi kreator di sini teman-teman sudah mungkin saya mencontohkan ya. Di sini saya menjadi kreator dalam bidang menembak, dan menjadi kreator ini sangat banyak keuntungannya. Yang pertama, teman-teman bisa mempromosikan 3 jasa yang di atas tadi, dan juga teman-teman bisa mengambil banyak keuntungan dari AdSense ataupun semacamnya. Akan tetapi di sini teman-teman membutuhkan lebih banyak aspek yang teman-teman
miliki atau skill yang teman-teman miliki. Jadi kan di sini ada modal untuk membeli kamera, setup studio atau semacamnya, dan membeli unit-unit yang akan teman-teman review. Dan juga teman-teman harus memiliki mental yang tidak terlalu malu-malu untuk di depan kamera dan berbicara di depan kamera seperti ini. Jadi memang awalnya susah, tapi lama-lama teman-teman akan terbiasa. Dan yang selanjutnya itu ya butuh kayak seperti editing, ataupun dari editing video, editing buat thumbnail, ataupun editing pencahayaan, lighting dan semacamnya. Ini juga saya juga masih belajar. Tapi untuk menjadi kreator dalam bidang menembak ini hal yang menjanjikan, karena teman-teman kita saingannya masih sedikit, apalagi terutama di Indonesia. Itu kesempatan yang besar buat teman-teman melangkah selanjutnya ini biar bisa menjadi kreator menembak dan tidak perlu alat yang sangat proper ataupun sangat mahal untuk memulainya. Teman-teman bisa menggunakan alat yang sederhana dulu seperti kamera HP atau semacamnya. Seperti saya sekarang mikrofon aja saya masih memakai HP karena ini terlalu jauh kalau saya pakai mikrofon yang ada di belakang itu, teman-teman. Jadi gak apa-apa, sesuaikan aja dengan apa yang teman-teman bisa. Untuk yang nomor 4 ini untuk mencari uang di bidang menembak. Selanjutnya yang nomor 5, yang ini membutuhkan sangat banyak aspek sekali, teman-teman. Jadi kita lanjutkan. Apa itu nomor 5? Di nomor 5 teman-teman membutuhkan skill, modal, pengetahuan, dan tentunya juga mental. Yaitu apa? Membuat pabrik unit. Dan tentunya kalau di Indonesia kebanyakan seperti bisa airsoft gun ataupun dari senapan angin yang mudah-mudah saja dulu ya. Tapi kalau teman sudah expert, teman-teman bisa melampaui seperti komodo armamen yang bukan menyaingi sih, tapi sama-sama juga membuat alat pertahanan untuk negara hampir mirip seperti Pindad. Nah, itu dia teman-teman yang nomor 5. Jadi teman-teman, untuk nomor 5 ini emang kita harus sangat banyak membutuhkan modal, karena kita juga akan merekrut karyawan dan semacamnya. Tentunya izinnya juga sangat ketat, teman-teman ya. Akan tetapi jika teman-teman sudah memiliki pengetahuan, memiliki keberanian, memiliki modal yang cukup, dan juga memiliki pandangan yang bagus ke depannya, juga riset-risetnya pun juga bagus, itu akan sangat menjanjikan, karena teman-teman tuh bisa mendesain sendiri bagaimana, dan itu termasuk salah satu impian saya yang akan saya kejar. Dan doakan saja teman-teman ya, meskipun terlihat impossible ataupun terlihat ini sangat sulit, akan tetapi apa salahnya kita mengusahakan dari sekarang, dari kecil-kecilan dulu, hingga lama-lama nanti kita tidak terasa menjadi besar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini sementara ini saya sebutkan 5 pekerjaan yang bisa teman-teman ambil untuk dalam bidang menembak ini. Nah, jadi kita untuk menembak ini tidak hanya sekedar hobi-hobian. Siapa tahu teman-teman yang ingin sampingan, yang juga atau mencari pekerjaan, atau ingin membuat bisnis, atau ingin semacamnya dengan hobinya yaitu menembak. Mungkin teman-teman bisa contoh beberapa aspek yang sudah saya sebutkan barusan. Dan mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau semacamnya. Karena mohon maaf teman-teman, ini saya baru recovery ya. Saya ini baru sakit beberapa hari kemarin. Ini suara saya juga masih agak lain ya. Dan emang agak belepotan juga bicara saya sekarang nih. Jadi itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman menganggap hal yang saya sampaikan bermanfaat, bisa sebarkan ke teman-teman penembak lainnya agar banyak membangun UMKM kecil, ataupun banyak yang terbantu dengan konten ini dengan menjadi kreator ataupun membuat bisnis-bisnis berkembang di dunia menembak ini. Dan semakin banyak inovasi itu akan semakin bagus. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memulainya, apalagi teman-teman yang masih relatif muda di bawah umur 20 tahun ataupun masih baru lulus SMA dan masih kuliah. Itu sangat mantap sekali jika ilmu ini teman-teman kembangkan. Nah, seperti itu saja. Jangan lupa lagi-lagi like, komen, juga subscribe teman-teman, dan semoga ilmu ini berguna buat masa depan ataupun buat pandangan kalian ke depannya di dalam hobi kalian, yaitu hobi kita, hobi menembak yang memiliki resiko tinggi, akan tetapi tidak semua orang bisa seperti kita. Dan seperti itu saja, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. See you.